Halo, apa kabar sahabat Semdik? Di pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai penguatan materi mengenai Google Classroom. Nah, pertama kita harus tahu sejarah dari Google Classroom. Pada bulan Mei 2014, Google telah mengumumkan aplikasi baru, yaitu Google Classroom, yang memiliki tujuan untuk mempermudah dunia pendidikan dengan memanfaatkan teknologi IT. Google Classroom termasuk salah satu pembelajaran berbasis online, menjadi pembelajaran yang dianggap serius di era revolusi industri 4.0. Pembelajaran melalui Google Classroom memfasilitasi pembelajaran lebih luas, bervariasi dan menarik. Jadi cocok untuk di era pandemi saat ini ya. Google Classroom itu membantu banyak orang agar bisa belajar ya. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari Google Classroom itu sendiri. Nah, tentunya selama pandemi COVID-19 ya, kalian sudah mengetahui manfaat dari Google Classroom. Nah, kita sebutkan yang pertama adalah yaitu membantu pengajar ya di dalam membuat dan membagikan tugas kepada pelajar secara online. Ya, jadi meskipun saat ini ada kendala di dalam pembelajaran ya, kalian tetap mendapatkan materi ya melalui Google Classroom. Untuk yang kedua, membantu mengajar dan pelajar di dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh di dalam penggunaan media sharing ilmu ya. Yang ketiga adalah menjaga agar kelas teratur dan meningkatkan kemampuan penggunaan komunikasi menggunakan teknologi IT antara pengajar dan pelajar. Nah, selanjutnya mengenai penggunaan Google Classroom ya. Nah, yang pertama kita bertanya, bagaimana membuat akun Google Classroom itu ya? Nah, yang pertama, kalian harus memiliki perangkat untuk mengakses Google Classroom. Nah, di sini perangkatnya adalah laptop, komputer, ataupun smartphone. Nah, jika kalian tidak memiliki salah satu perangkat tersebut, maka kalian tidak memiliki akses untuk menggunakan Google Classroom. Ya. Nah, yang kedua, ya, pastikan kalian memiliki akun Google. Jadi, akun Google itu nanti secara otomatis sinkron ya dengan Google Classroom. Karena Google Classroom itu merupakan fitur dari Google. Nah, di dalam pembuatan akun atau akun yang kalian gunakan, ya, pastikan untuk password silahkan kalian menggunakan huruf, angka, simbol agar menjaga keamanan kalian di dalam belajar. Selanjutnya adalah tentukan pilihan untuk akses Google Classroom. Bisa menggunakan Google Classroom APK, bisa kalian download di Play Store di perangkat smartphone kalian. Atau jika kalian menggunakan laptop ya, atau kalian menggunakan browser yang namanya Chrome, kalian bisa mengunjungi situs yaitu classroom.google.com untuk bisa menggunakan yang namanya Google Classroom. Nah, mudah kan? Nah, setelah kalian sudah memiliki akun untuk mengakses Google Classroom, tentunya kalian bertanya-tanya, ya, gimana sih gabung ke kelas atau buat kelas? Nah, caranya mudah sekali, ya. Kalian cari ya simbol plus ya di pojok kanan atas ya. Silahkan kalian klik. Ya, di situ ya ada pilihan yaitu gabung kelas dan buat kelas ya. Mungkin kalau nanti kalian memiliki sebuah forum atau organisasi, kalian bisa memanfaatkan Google Classroom ini untuk diskusi ya. Jadi kalian bisa membuat kelas. Akan tetapi ya, jika kalian ingin melakukan pembelajaran, maka kalian harus mengikuti kelas atau bisa klik gabung kelas. Nah,
Di sini, ketika kelas yang ingin dibuat, ya, kalian tinggal klik buat kelas. Dalamnya nanti ya, itu ada isian ya. Kalian disuruh memberikan nama kelas yang ingin kalian buat. Ketika kalian klik gabung kelas ya, nanti kalian disuruh memasukkan sebuah kode ya, kode kelas yang jumlahnya adalah 7 digit angka huruf yang dikombinasikan. Nah, setelah kalian sudah melakukan pengisian kode atau bahkan kalian memberikan nama kelas, maka kalian berhasil untuk menggunakan beberapa fitur yang ada di dalam kelas yang kalian buat. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian-bagian dari Google Classroom. Yang pertama adalah halaman utama atau forum. Nah, di sini ya, ketika ada update atau data yang baru mengenai materi yang di-share oleh guru kalian, ya, nanti akan muncul di sini ya, di halaman forum utama. Nah, untuk yang atas ya, di situ ada sampul ya. Kalian bisa mengubah sampul itu ya, jika kalian yang memiliki kelas atau yang buat kelas. Nah, setelah itu di bagian bawah ya, menu posting ya. Di sini kalian bisa gunakan untuk bertanya mengenai materi yang kurang jelas atau juga bisa kalian gunakan untuk berdiskusi, membahas materi-materi yang menarik untuk dibahas ya. Nah, selanjutnya adalah bagian classroom yaitu tugas kelas. Nah, di sini untuk mengajar ya digunakan untuk membuat tugas atau upload materi yang ingin disampaikan ya. Nah, bagi pelajar atau siswa itu bisa kalian gunakan untuk mengecek tugas apa saja yang di-upload oleh pengajar untuk segera kalian kerjakan dengan baik ya. Nah, untuk bentuk tugasnya sendiri, yang pertama adalah kolaborasi tugas grup. Ada juga tugas individu ya. Untuk yang kedua adalah note taking template. Atau ada post test, ada quiz. Jadi untuk post test atau quiz template-nya sudah tersedia di sini. Nah, untuk yang terakhir adalah ada pretest ya. Pretest Prep Project Based Learning ya atau PBL ya. Nah, di bagian ini adalah halaman anggota. Disinilah ketika kalian memiliki Google Classroom ya atau kalian sudah membuat sebuah kelas, kalian bisa menambahkan pengajar atau guru dan pelajar atau siswa. Caranya mudah sekali, yaitu adalah dengan klik simbol orang yang ada tanda plusnya di guru maupun di siswa, kalian klik. Nah, di situ nanti ya ada pilihan ya, kalian disuruh untuk memasukkan akun Google atau Gmail ya untuk mengundang pengajar atau pelajar untuk bisa gabung ke Google Classroom yang kalian buat. Nah, mudah sekali untuk menambahkan anggota. Nah, di Google Classroom ya, untuk data yang dikirim itu bentuknya bermacam-macam dan sumbernya berbagai macam. Nah, di sini adalah bentuk lampiran tugas. Nah, di sini ada lampiran dokumen dari perangkat kita. Atau kalau misal kalian menggunakan komputer, ya, kalian bisa upload file yang kalian simpan di komputer. Atau jika kalian menggunakan smartphone, maka kalian bisa mengupload data yang berada di smartphone kalian. Ya, akan tetapi kalian harus mengetahui dulu letak file yang ingin kalian upload atau unggah. Nah, selanjutnya adalah lampiran langsung dari Google Drive. Nah, untuk lampiran di Google Drive ini ya sama ya. Ini adalah penyimpanan online yang disediakan oleh Google ya. Untuk yang gratis itu kapasitasnya adalah 15 GB ya.
Nah, di sini ya, ketika kalian melampirkan dari file di Google ya, kalian harus memberi akses ya, agar file yang kalian lampirkan itu bisa diakses oleh yang lain. Ya, diaturlah. Nah, untuk bentuk lampiran yang selanjutnya adalah video YouTube. Nah, jadi ketika kita melakukan pembelajaran ya, kita bisa ambil beberapa video YouTube yang memang ada sangkut pautnya tentang hal yang dibahas. Itu tidak masalah, karena dengan banyaknya sumber, pembelajaran akan semakin menarik. Ya, apalagi kalau YouTube ada beberapa animasi-animasi menarik yang digunakan untuk lebih memahami materi. Ya. Nah, yang terakhir adalah lampiran berupa link. Jadi ya, jika kalian menggunakan link secara otomatis, ya materi-materi yang diupload di Google Classroom itu tidak mengurangi kapasitas penyimpanan Google Classroom itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa fitur Google yang mendukung Google Classroom. Yang pertama, Google Form yang digunakan untuk membuat beberapa soal atau tugas yang nantinya bisa di-share dan diisi. Nah, Google Spreadsheet ya, yang digunakan pengajar untuk merekap data-data yang masuk dari form yang sudah dibuat di Google Classroom. Nah, selanjutnya adalah Google Dokumen dan Google Slide. Nah, di sini digunakan untuk membuka materi yang di-share oleh pengajar. Ya, digunakan untuk membuka materi. Dan untuk selanjutnya adalah ada Google Drive. Nah, Google Drive itu sendiri digunakan untuk menyimpan beberapa file yang telah terupload di Google Classroom. Ya. Nah, jadi ketika terlalu banyak kapasitas file-file yang ada di Google Drive Classroom, maka juga akan berpengaruh dengan kinerja Google Classroom itu sendiri. Nah, di sini ada YouTube ya. Kalau YouTube adalah digunakan untuk menyampaikan sebuah materi berupa tampilan video audio agar di dalam penyampaian materi lebih menarik. Berikut contoh pos pembelajaran menggunakan Google Classroom, menggunakan kolaborasi Google. Nah, untuk yang gambar pertama ya, yaitu tentang adalah postingan dari pengajar. Nah, terus sebelahnya adalah penggunaan Google Dokumen untuk membuka materi ya yang sudah diberikan. Nah, untuk yang paling depan, gambar paling depan itu adalah sebuah form ya yang digunakan untuk sistem penilaian hal yang sudah dipelajari oleh pelajar. Nah, berdasarkan materi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa di pandemi COVID-19 saat ini, Google Classroom sangat membantu di dalam dunia pendidikan, terutama meningkatkan dan mampu menjangkau luas di dalam menyampaikan pembelajaran secara online. Ya, Google Classroom pun dianggap serius pada revolusi industri 4.0. Akan tetapi, sebuah sistem tentunya ada kendala, yaitu jika Google Classroom tidak digunakan dalam kondisi koneksi kurang baik, maka akan terjadi beberapa trouble di saat pengiriman file yang digunakan untuk melakukan pembelajaran online menggunakan Google Classroom. Oleh karena itu, ya, diperlukannya fasilitas jaringan yang baik agar fitur Google Classroom bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, jika kalian mengalami kondisi koneksi yang kurang baik, ya, maka jika koneksi membaik, segeralah konfirmasi ke pengajar agar di dalam trouble ya, saat kalian mengerjakan tugas ataupun pengiriman data, bisa dicek apakah data tersebut sudah masuk rekapan dengan baik dan benar. Oke, mungkin cukup sekian materi
pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thanks for following.